Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about present tense on unit 31 on page 150. Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang present tense pada unit 31 di halaman 150. Untuk present tense kita sudah pernah mempelajari present tense verbal. Verbal artinya kita menggunakan verb atau kata kerja, yaitu kata kerja bentuk pertama. So today we are going to review about present tense verbal, and then we are going to learn about present tense which is used to be and also adverb of frequency. Jadi hari ini kita akan mengulang sedikit tentang penggunaan present tense dengan kata kerja dan juga mempelajari present tense yang menggunakan to be dan adverb of frequency yang sudah kita pelajari pada unit 28. So you can look at your book on page 150, unit 31, simple present tense. Okay, here we have the description. To be atau dalam kurung am is are dan kata kerja dasar atau main verb atau yang biasa kita kenal dengan verb one bisa dipakai untuk membuat kalimat dengan tenses present tense. Akan tetapi harus diingat bahwa to be tidak bisa dipakai bersama-sama dengan main verb secara bersamaan. Jadi intinya pada sebuah kalimat present tense jika kita sudah menggunakan to be, artinya kita tidak bisa menggunakan verb one lagi. Begitu pula sebaliknya, jika sudah ada verb maka to be tidak digunakan. Okay, here we have the positive form which is used to be in present tense. Jadi di sini kita punya pola kalimat positif dengan menggunakan to be. Yang harus diingat, karena kita mempelajari present tense means that we are going to use am, is, or are as the to be. Karena ini present tense berarti kita menggunakan to be am, is, atau are. Ya, tidak ada to be lain. Untuk rumusnya, jika kita menggunakan to be, artinya kita harus meletakkan subjek dulu di depan. Kemudian to be mengikuti subjek. Jadi to be yang kita gunakan tergantung pada subjek kalimat. Setelah to be, itu bisa kita gunakan adjective atau noun atau adverb of places. Jadi setelah to be itu, tiga hal ini yang bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan kata sifat, atau kata benda, atau kata keterangan tempat. Itulah mengapa kita tidak menggunakan verb. Karena to be hanya bisa bertemu dengan adjective, noun, dan adverb of places dalam tenses present tense. Now look at the box. We have the box here for the subject and the to be. Ini ada subject dan ada to be-nya. Bisa kita lihat di sini subject I, to be-nya adalah am. Kemudian you, to be-nya adalah are. He, she, dan it, to be-nya adalah is. Kemudian we, you, they, to be-nya adalah are. Jadi kata you itu bisa bermakna ganda. You berarti kamu, artinya dia tunggal, hanya ada satu orang. Tapi jika you berarti kalian, artinya dia jamak. Sekarang kita lihat bagian contoh. Subjek berupa kata benda jamak selalu menggunakan are, dan subjek berupa kata benda tunggal selalu menggunakan is. Okay, now here I am always at home on holidays. Sini kita punya contoh. Subjeknya adalah I, maka kita gunakan to be am. I am. Kemudian contoh kedua, he is tired now. Sorry, he is tired now. Setelah he itu ada to be is. And then she is a student.
Setelah she kita gunakan to be is. And then it is very hot in dry season in Indonesia. Setelah it kita gunakan to be is. And then we have the novel is very interesting. Jadi kata novel ini adalah bentuk benda tunggal. Karena dia tunggal maka kita gunakan is. And then you are always in Jakarta from Monday to Friday. Subject you kita gunakan to be are. And then we are in Bali every weekend. Subject we kita gunakan to be are. Kemudian ada they are soldiers. Subject they kita gunakan to be are juga. Nah, ini yang harus diperhatikan. The novels are very interesting. Jadi kalau bendanya jamak, the novels with s, ada s-nya di belakang, artinya benda ini jamak lebih dari satu, maka kita gunakan to be are. Oke, kalau ini berbentuk positive form, untuk kalimat positif, sekarang kita akan mempelajari bentuk pola kalimat negatif dengan to be. Untuk rumusnya, tetap subjek berada di depan, setelah subjek tetap to be, tapi yang membedakan adalah setelah to be kita harus meletakkan not untuk kalimat negatif. So subject to be and then not. Untuk akhirannya tetap adjective atau noun atau adverb of places. Jadi beda antara kalimat positif dan kalimat negatif hanya terletak pada penggunaan not di belakang to be. Oke, sekarang kita lihat contoh untuk kalimat negatif. Di sini ada deskripsinya. Cukup tambahkan not setelah to be. Nah, artinya cukup kita letakkan not di belakang to be. Kita lihat contoh. I am not always at home on holidays. Perhatikan yang dicetak tebal di sini. Setelah I ada to be am, dan setelah to be kita letakkan not. Kemudian he is not tired now. Setelah subjek he kita letakkan to be is dan diikuti dengan not. She is not a student. It is not very hot in dry season in Indonesia. Kemudian you are not always in Jakarta from Monday to Friday. Then we are not in Bali every weekend. They are not soldiers. Oke, selanjutnya kita akan mengenal bentuk kalimat tanya yang hanya bisa dijawab dengan jawaban singkat yes atau no. Jadi kalau ada kalimat tanya yang diawali dengan to be, artinya kita hanya bisa punya dua jawaban, iya atau tidak ya. Jawaban singkat, bukan jawaban panjang. Untuk kalimat tanya, di sini ada polanya. To be berada di depan subjek. To be, kemudian subjeknya apa, kemudian adjective atau noun atau adverb of place. Jangan lupa karena ini kalimat tanya maka kita berikan tanda tanya. Oke, bisa dipahami. Jadi beda antara kalimat positif dan kalimat tanya hanya letak to be. Kalau pada kalimat positif to be berada setelah subjek. Kalau pada kalimat tanya, to be berada sebelum subjek atau di depan subjek. Kita lihat di sini contohnya. Is he tired now? Jadi to be is berada di depan subjek he. Ingat to be-nya tetap harus sesuai dengan subjeknya. And then is she a student? Is it very hot in dry season in Indonesia? Are you always in Jakarta from Monday to Friday? Are we in Bali every weekend? Are they soldiers? Ya, semua to be berada di depan untuk kalimat tanya.
Dan jangan lupa letakkan tanda tanya di belakang kalimat. Jika kita akan menjawabnya, maka kita hanya jawab saja. Is he tired now? Apakah dia lelah sekarang? Kita bisa jawab dengan yes, he is, atau no, he isn't, atau no, he is not. Seperti itu ya. Untuk yang ini, jawabannya bisa kita jawab yes, he is. Jadi ada subjek, ikuti to be, atau no, he is not. Ya, ada subjek, to be, ada not. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan dari kalimat tanya yang berawalan to be seperti ini, kita bisa jawab dengan yes atau no. Jika dia yes, maka yes, subjeknya tadi he, diikuti dengan to be-nya yaitu is. Yes, he is. Atau kalau kita mau jawab no, berarti no, subjeknya he, to be-nya is. Karena dia no artinya negatif, tidak. Maka kita tambahkan not. No, he is not. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan untuk pola kalimat positif present tense dengan bentuk kata kerja, dengan menggunakan kata kerja. Sudah pernah kita bahas pada beberapa bulan yang lalu tentang present tense verbial. Sekarang kita akan sedikit mereview saja. Jadi untuk present tense, kata kerja yang kita gunakan adalah verb one. Hanya verb one. Nah, verb one sendiri tidak bisa bertemu dengan to be. Begitupun sebaliknya. Di sini kita ada pola kalimat positif untuk verb one. Jadi untuk kalimat positif itu ada dua pola. Mengapa ada dua pola? Karena subjek I, you, they, we, she, he, it itu kita bagi menjadi dua kelompok. Dilihat di sini, we have two boxes. Ada dua box. Box yang pertama yaitu subjek I, you, we, they. Box yang kedua adalah subjek he, she, dan it. Mengapa harus kita pisahkan seperti ini? Karena ada yang hanya memakai verb one atau tanpa akhiran ya. Dan ada yang memakai verb one dengan akhiran es atau s. Untuk subjek I, you, we, they, kita hanya memakai verb one. Jadi hanya verb one saja tanpa akhiran apa-apa. Sedangkan untuk subjek he, she, it adalah verb one yang ditambahkan akhiran s atau es. Kita lihat pada kotak. Di sini ada beberapa contohnya. I visit my grandparents on holidays. Lihat di sini ada kata visit sudah dicetak tebal, menandakan dia adalah kata kerja atau verb one. Verb one visit tanpa ada akhiran s karena subjeknya adalah I. Di kotak sebelahnya, he visits his grandparents on holidays. Visit yaitu verb one mendapat tambahan s di belakangnya karena subjeknya adalah he. Kemudian you talk to the children every day. Talk tanpa tambahan s karena subjeknya adalah you. Kemudian she talks to the children every day. Talks, talk ditambah dengan s menjadi talks. Mengapa? Karena subjek yang digunakan adalah she. Okay. Untuk penambahan akhiran s, es ataupun ies pada kalimat present tense yang menggunakan verb one ini, bisa review kembali di video yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah, selain dengan he, she, he, it, untuk subjek tunggal juga bisa kita gunakan verb one dengan akhiran s, es. Contohnya kita kasih di sini. The cat eats fish. Kata eat mendapat tambahan s karena subjeknya
adalah subjek tunggal. The cat, catnya hanya satu. Bagaimana dengan yang jamak? The cats. Nah, kalau jamak berarti catnya ada tambahan s ya. The cats eat fish. Karena dia jamak berarti eat-nya tanpa tambahan s. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk pola kalimat negatif. Pola kalimat negatif dengan kata kerja dasar atau verb one pada kalimat present tense masih sama, kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama tadi kelompok I, you, they, we, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok she, he, it. Nah, untuk kalimat negatif pada present tense kita gunakan do not atau don't dan does not atau doesn't. Jadi di sini kita menggunakan kata bantu do dan does ya. Do not itu bisa disingkat menjadi don't dan does not itu disingkat menjadi doesn't. Untuk box yang pertama, kotak yang pertama itu ada do not atau don't plus verb one. Yang ini itu digunakan untuk subjek I, you, we, they. Ya. Sedangkan di sini kita punya does not atau doesn't plus verb one itu digunakan pada subjek he, she, he, it. Yang perlu diingat adalah jika sudah ada doesn't maka tambahan s seperti ini harus dihilangkan ya. Pada kalimat negatif tidak ada kata kerja yang mendapat tambahan s. Baik yang bersubjek I, you, we, they maupun yang bersubjek he, she, it, semuanya memakai verb one dasar tanpa tambahan s untuk kalimat negatif. Sekarang kita lihat contohnya. I do not atau I don't visit her on holidays. Di sini kita gunakan don't atau do not karena subjeknya adalah I. Kita lihat contoh di sebelahnya. He does not atau he doesn't visit her on holidays. Di sini kita gunakan does not atau doesn't karena subjeknya adalah he. Ya. Next, second example. You do not atau you don't talk to him. Kita gunakan do not atau don't karena subjeknya adalah you. Kemudian she does not atau she doesn't talk to him. Di sini kita gunakan does not atau doesn't karena subjeknya adalah she. Jadi yang harus diingat adalah pada kalimat negatif setelah subjek kita bisa meletakkan don't atau doesn't ya. Don't atau doesn't berada setelah subjek atau bisa juga di depan kata kerja ya. Jadi don't atau doesn't berada di depan kata kerja dan di belakang subjek. Seperti itu. Kita lanjutkan dengan bentuk kalimat tanya pada present tense yang menggunakan verb one. Sama seperti to be. Jawabannya adalah jawaban singkat ya, yes atau no. Nah, untuk kalimat tanya kita menggunakan kata bantu do dan does yang kita letakkan di depan sekali di awal kalimat, di depan subjek ya. Artinya ketika kita bertemu dengan kalimat tanya berawalan am, is, are ataupun berawalan do dan does, kita hanya bisa menjawab dengan dua kemungkinan, iya atau tidak. Mengapa? Karena to be dan juga kata bantu seperti do dan does memiliki makna apakah pada kalimat tanya. Apakah dia malas atau apakah kamu memakan kue? Apakah kamu memakan kueku? Nah, itu hanya bisa dijawab dengan iya atau tidak. Seperti itu. Masih kita bagi menjadi dua box. Box pertama yaitu do plus subject plus verb one. Untuk yang ini karena kata bantunya do artinya subjeknya adalah I, you, we, they.
Kemudian untuk box yang kedua ada kata bantu does plus subject plus verb 1. Nah, untuk yang ini karena kata bantunya adalah does, maka maka subjeknya adalah she, he atau it. Perhatikan kembali untuk verb 1. Sudah ada kata bantu do dan does, jadi tidak ada yang mendapat tambahan SES untuk verb 1. Jadi perlu diingat di sini kalimat negatif dan kalimat positif dua-duanya diikuti kata bantu do atau does. Ya, ketika sudah ada don't, doesn't, ataupun ada do dan ada does, maka semua verb kembali ke bentuk satu tanpa ada tambahan SES. Ya. Tambahan SES hanya ada pada kalimat positif terkhusus untuk subjek she, he, dan it. Oke, kita lihat di sini. Pada box pertama, do I know her? Do I know her? Do berada di depan sekali di awal kalimat ya, mengawali kalimat di depan subjek. Karena subjeknya di sini adalah I, maka kita gunakan do. Do I know her? Apakah saya mengenalnya? Kita lihat box sebelahnya. Does he know her? Does he know her? Does berada di depan he, mengawali kalimat ya. Kita gunakan does di sini karena subjeknya adalah he. Lihat di sini verb know tanpa ada tambahan es. Ya, jadi semua verb tanpa tambahan es untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Contoh selanjutnya ada do you talk to the children every day? Apakah kamu berbicara dengan anak-anak setiap hari? Do you? Do berada di depan subjek you ya, mengawali kalimat. Kemudian does she talk to the children every day? Does berada di depan subjek she, mengawali kalimat, dan talk tanpa ada tambahan SES. Bagaimana cara menjawabnya sekarang ya? Ini do I know her? Kita bisa menjawab dengan yes. Perhatikan, do I know her? Apakah saya mengenalnya? Kita bisa menjawab iya, kamu kenal, atau tidak, kamu tidak kenal. Berarti ketika kita bertanya apakah saya, kita akan menjawab iya, kamu, atau tidak, kamu. Berarti ketika pada kalimat tanya kita gunakan subjek I, di kalimat jawaban kita akan menggunakan subjek you. I berubah menjadi you. Yes, you. Ikuti dengan kata bantu. Kata bantu you adalah do. Yes, you do. Atau kalau kita ingin menjawab no, no, you. Seperti to be ya, diikuti dengan not. Yeah, no, you do not. Atau no, you don't. Kemudian yang ini, does he know her? Does he know her? Karena di sini kita ada subjek he, maka tidak perlu ada perubahan. Ya, langsung saja. Yes, he does. Atau no, he does not. Atau bisa disingkat, no, he doesn't. Ini petiknya ya. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Baik, tadi sudah kita bahas present tense yang menggunakan to be maupun yang menggunakan verb 1. Yang harus diingat kembali adalah to be yang digunakan dalam present tense ada 3, yaitu am, is, dan are. To be am untuk subjek I, to be is untuk subjek she, he, it, ataupun subjek tunggal. Kemudian to be are itu untuk subjek you, we, they, ataupun subjek jamak. Kemudian untuk present tense yang menggunakan verb,
kita hanya menggunakan verb one. Pada kalimat positif kita menggunakan verb one yang terkadang memakai akhiran es, ya. Jadi untuk subjek I, you, we, they kita menggunakan verb one saja. Kemudian untuk subjek she, he, it kita menggunakan verb one yang mendapat tambahan ses. Itu untuk kalimat positif. Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, semuanya menggunakan verb one tanpa tambahan ses. Karena pada kalimat negatif dan kalimat tanya kita sudah mendapat tambahan kata bantu do, does, ataupun don't dan doesn't. Selanjutnya kita akan membahas mini test pada unit 28 kemarin tentang adverb. Kita akan membahas mini testnya yaitu A dan B. So, you can open your book on page 142. Silakan buka buku kembali di halaman 142. Oke, di halaman 142 kita ada mini test tentang adverb kemarin ya. Kita akan mulai dari part A. Choose the letter of the word that best completes the sentence. Kita akan memilih huruf ya, memilih A, B, atau C dan D untuk menjawab pertanyaan berikut. Number 1. He never blank 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 at home on Sundays. Nah, di sini kita lihat never, kemudian titik-titik, at home on Sundays. On Sundays ini adalah adverb of time yang digunakan pada present tense. Artinya, di sini kita memerlukan verb one. Verb one yang mendapat tambahan es. Karena subjeknya adalah he. So, stay, go, stays, or staying. The best answer is stays. Kemudian number 2. I went to Jakarta blank blank blank. Kita lihat kalimat ini ada subjek, ada when. When itu verb to. Artinya kita akan menggunakan adverb of time pada masa lampau ya. Di sini kita ada last, kemudian tonight, ada next. Next itu artinya selanjutnya, berarti ini masa depan. Bukan ya, berarti bukan next. Sisanya adalah last dan tonight. Tonight itu sama dengan today. Kalau today hari ini, berarti tonight adalah malam ini. So this is present, bukan lampau. So the best answer is A. Last week, minggu lalu ya. Last itu lalu. Number 3, he blank 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 at the station. Oke, ini ada subjek he, kemudian ada adverb of place ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini ada kata just. Just itu adalah adverb of degree, if I'm not mistake ya. Just itu adverb of degree or certainty. Kita cek dulu sebentar. Oke. Kita cari dulu supaya tidak salah. Sorry. Just itu adverb of time ya. Just adalah adverb of time di sini di halaman 140. Adverb of time seperti already, just, then, soon, then atau yet ya. Itu bisa kita letakkan setelah verb atau setelah kata bantu. Kembali ke soal nomor 3. Mana yang tepat di sini? Ketika dia bilang arrive, berarti arrive itu telah terjadi. Artinya arrive harus dalam bentuk past tense minimal ya. Telah sampai. Nah, kalau telah sampai berarti present perfect. Telah, has arrived, telah sampai. Nah, jadi kita mengartikan telah sampai itu has arrived. Has plus verb 3.
Yang ini adalah kata bantu. Berarti just harus kita selipkan di tengah sini. So the best answer is D. Has just nyelip di tengah arrived. Kemudian number 4, the girl sang blank blank blank. Di sini ada subject the girl, kemudian sang ini adalah verb to. Setelah verb ada titik-titik. Adverb apa yang mengikuti verb? Adverb of manner. So, adverb of manner itu ditandai dengan adjective yang diakhiri ly. Di sini ada beautiful, ada beautifully, beauty, and nice. Mana yang ada ly di ujungnya? B. And then number 5, my father always blank blank blank. Nah, ini juga ya. Ada works, ada go, ada work, ada works. Kita lihat dulu, my father itu subjek tunggal, berarti work-nya harus ada tambahan s. Mana yang tepat? A atau D? Jawabannya adalah A. Mengapa? Karena hard itu tidak bisa mendapat tambahan ly. So works hard. Next, bagian B. Choose the letter of the underlined word that is not correct. Di sini kita akan mencari yang tidak tepat. Yang pertama itu the man sitting beside Jane in the meeting always speaks slow. The man sitting, laki-laki yang duduk beside Jane, di sebelah Jane, in the meeting, ini sudah benar. In the meeting always speaks slow. Speaks adalah verb. Seharusnya verb tidak diikuti adjective, melainkan diikuti adverb of manner. Speak slowly. So the answer is D. Next, for number 2. He has never breakfast in the morning because he doesn't like it. He has never. Has adalah kata bantu. Kata bantu yang diikuti verb 3. Ya. Nah, di sini ada never. Never itu adalah adverb of frequency. Sama jika kita bilang I always have breakfast. Sekarang kita ganti menjadi he ya subjeknya. He always has breakfast. Always adalah selalu. Sedangkan ini always. Sedangkan never artinya adalah tidak pernah. Nah, di sini kita menggunakan never. Coba lihat di sini. He always has breakfast. Seharusnya never itu ada di depan has. He never has breakfast. Nah, jadi posisi has dan never ini terbalik. Ya. Kemudian number 3, the man has already moved to Surabaya with his family. Mana yang salah? Has jika diikuti verb sama seperti ini. Jika diikuti verb maka dia adalah verb 3 verbnya ya. Di sini verbnya adalah move. Apakah move ini sudah benar verb 3? Salah. Move verb 3 itu ada D-nya di belakangnya. So the answer is B. Number 4, yesterday my friend and I met her in the workshop. Ada kata yesterday di depan sini. Ini adalah masa lampau. Berarti kita harus menggunakan verb to. My friend and I ini sebagai subjek. Ya, ini subjek. Kemudian ini adalah verbnya. Meet itu verb 1, bukan verb 2. So this is wrong. Ya, the best answer is C. Meet harusnya menjadi met. Ya.
Kemudian number 5, John always is in Jakarta on holidays with his friend. Nah, yang ini juga salah ya. John always is in Jakarta. John always is. Harusnya John is always. Kebalik ya, terbalik. That's all for our video today. Sudah kita bahas tentang present tense dan juga sudah kita bahas kembali latihan-latihan terkait dengan materi di unit 28 mengenai adverbs. Selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi dari present tense di video berikutnya. So thank you very much for watching this video. I hope that you can understand it easily. Then I'll say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.